Perkenalkan, nama saya Triani Wulandari, NPM 1959025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, NPM 1959336. Tanaman jagung selain merupakan sumber karbohidrat dan protein, tanaman jagung juga mempunyai potensi bahan pakan ternak. Dengan adanya peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat dan kemajuan industri, kebutuhan jagung terus meningkat sehingga perlunya peningkatan produksi melalui sumber daya manusia dan sumber daya alam, ketersediaan lahan maupun potensi hasil. Kita ambil contoh, potensi produktivitas jagung di Kota Tasikmalaya bisa dijadikan potensi alternatif pakan ternak. Melihat semakin sempit dan sulitnya mencari pakan hijauan rerumputan di Kota Tasikmalaya, produksi jagung di Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 yang mencapai 270 ton hasil limbah produksi jagung bisa dimanfaatkan. Sistem integrasi merupakan penerapan usaha tani terpadu. Sistem integrasi dapat meningkatkan pendapatan usaha ternak dengan mengolah kotoran ternak menjadi biogas. Kemudian, sisa sistem biogas bisa dijadikan pupuk untuk usaha jagung. Usaha tani terpadu merupakan pilihan tepat karena semakin terbatasnya kemampuan sumber daya pertanian. Sehubungan dengan itu, sistem integrasi jagung sapi adalah salah satu model sistem usaha ternak terpadu alternatif pada pertanian. Sistem integrasi jagung sapi merupakan sistem usaha ternak tanpa limbah atau zero waste, sehingga limbah tanaman menjadi input pakan ternak. Sebaliknya, limbah ternak digunakan untuk tanaman jagung. Keunggulan model sistem integrasi jagung sapi ini adalah terjadinya integrasi positif antara kedua atau lebih komoditas yang diperlukan. Setiap kombinasi yang berinteraksi positif menunjukkan bahwa keduanya saling mendukung dalam satu sistem produksi usaha tani. Ada 3 komponen teknologi utama, yaitu yang pertama, teknologi budidaya ternak yang terdiri dari sistem perkandangan, peningkatan frekuensi kelahiran dan pemberian pakan. Yang kedua, teknologi budidaya jagung melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu. Yang ketiga, teknologi pengelolaan pakan ternak dan kompos serta menyimpan dan peningkatan mutu gizi pakan. Sistem integrasi jagung sapi dapat memberikan dampak positif terhadap budidaya sosial dan ekonomi. Potensi ketersediaan pakan dari limbah tanaman cukup besar setiap tahun guna mewujudkan pembangunan pertanian yang maju, efisien, dan berkelanjutan. Diperlukan dukungan teknologi pertanian yang telah teruji sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kemampuan wilayah. Peluang sistem integrasi sapi jagung didukung oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, pertanian jagung menghasilkan limbah yang cukup besar. Yang kedua, perumpasan daun untuk pakan ternak bisa diambil sejak pertumbuhan vegetasi. Yang ketiga, sapi mampu memanfaatkan limbah jagung sebagai pakan. Yang keempat, tenaga sapi bisa digunakan untuk produksi jagung. Yang kelima, peternakan sapi mensuplai kotoran sebagai bahan baku pupuk organik, dan jagung membutuhkan pupuk tersebut untuk pertumbuhannya. Dari hasil panen jagung setiap musimnya, varietas lokal hanya mampu menghasilkan 2-3 ton hektar. Sementara varietas hibrida berkisar lebih besar, yaitu 8-10 ton per hektar. Tingkat konsumsi jagung untuk pakan ternak relatif tinggi, terutama di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Jerami jagung yang diawetkan dengan pengeringan matahari menghasilkan berbagai macam produk sampingan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Di antaranya yaitu tebon jagung atau seluruh tanaman jagung termasuk batang, daun, dan buah jagung muda yang umumnya dipanen pada umur tanaman 45-65 hari. Seluruh tanaman jagung dipangkas dan dicacah untuk diberikan langsung ke ternak atau dimasukkan ke dalam tempat tertutup untuk dibuat konsentrat. 2, yaitu tongkol jagung atau jenggot, adalah limbah yang diperoleh ketika biji jagung dirontokkan dari buahnya. Teknologi yang dapat diterapkan untuk pengolahan limbah produksi jagung yaitu teknologi secara high, atau di Indonesia sering disebut dengan membiarkan sisa panen jagung di bawah terik matahari sehingga diperoleh jerami jagung. Untuk yang kedua adalah pembuatan silase. Dibutuhkan kadar air sekitar 60%, sebab itu tanaman jagung harus dikeringkan sekitar 2-3 hari. Limbah dipotong menjadi potongan-potongan kecil lalu dimasukkan sambil dipadatkan sepadat mungkin ke dalam kantong plastik pada udara atau dalam silo-silo pada bunker. Proses silase akan memakan waktu sekitar 3 minggu bila tidak ditambah dengan starter. Produk silase jagung yang baik sudah berganti warna menjadi warna kecoklatan dan sudah berbau agak harum. Selanjutnya yaitu pembuatan konsentrat yang bisa disubstitusikan dari limbah jagung tersebut. Diperlukan fermentasi dengan memperhatikan atau menggiling tongkol jagung
sehingga diperoleh ukuran partikel tongkol seperti butiran biji jagung. Kemudian diperlukan juga jamur trichordema, termasuk jamur penghasil selulosa, sehingga banyak digunakan untuk limbah-limbah pertanian lainnya. Fermentasi biasanya akan meningkatkan nilai nutrisi atau nilai kecernaan bahan kering suatu bahan, serta dapat pula menyebabkan bahan menjadi lebih palatable dan mengubah bau kecut menjadi bau yang lebih harum atau aroma tertentu. Komposisi kimia hijauan yang terdapat pada jagung pada pakan berkulit yaitu TDN atau total nutrien yang dapat dicerna sebesar 58%, protein kasar sebesar 8,8%, kalsium 0,8%, dan protein sebesar 0,14%. Nilai palatabilitas yang diukur secara kuantitatif menunjukkan daun dan kulit jagung lebih sebagai batang dibandingkan dengan batang ataupun tongkol jagung. Kulit jagung mempunyai nilai kecernaan bahan kering yang fitrah yang tertinggi sampai 68%, sedangkan batang jagung merupakan bahan yang paling sukar dicerna di dalam fermen, yaitu 51%. Nilai kecernaan kulit jagung dan tongkol yang sebesar 60% ini hampir sama dengan nilai kecernaan rumput gajah, sehingga kedua bahan ini dapat menggantikan rumput gajah sebagai sumber hijauan. Kapasitas yang dapat ditampung dalam 1 hektar limbah pada lahan jagung yang terdiri dari hijauan dan tongkol jagung atau kulit tongkol jagung dapat menampung ternak sebanyak 1,5 unit ternak setiap tahunnya. Apabila panen dilakukan sebanyak 3 kali, itu bisa menambah daya tampungnya menjadi 4,5 unit ternak per tahunnya. Selain itu, yang bisa kita dapatkan dari integrasi kebun jagung dan ternakan sapi adalah kotoran sapi yang dihasilkan dari setiap ekor sapinya. Kotoran sapi yang bisa dihasilkan sampai 25 kg per hari per ekor, maka diperoleh produksi limbah buang setiap harinya dengan asumsi terdapat 50 ekor dalam kaminan, sehingga dihasilkan potensi biogas pada 50 ekor tersebut adalah 10 meter kubik per hari dengan presentasi kilowatt per hours-nya itu adalah 47 kilowatt. Hal tersebut bisa digunakan sebagai bahan atau penunjang operasional usaha ternakan yang Dari sistem integrasi jagung sapi tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain yang pertama, sistem integrasi jagung sapi mempunyai potensi yang sangat baik bagi pengusaha. Yang kedua, dengan adanya sistem integrasi jagung sapi telah dapat membantu peternak untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak untuk ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Diharapkan petani dapat melakukan sistem penanaman jagung secara bertahap.